Shalom saudara, puji Tuhan kita ketemu lagi. Terpujilah nama Tuhan yang memberkati kita semua. Dan saya percaya kita semua sehat dalam perlindungan Tuhan yang sempurna. Saudara dan saya terus maju di dalam Tuhan, terus semangat, terus mengasihi Tuhan, dan terus melayani Tuhan. Hari ini saudara saya akan membahas sesuatu yang penting, yaitu tentang membayar pajak kepada negara. Ini bulan Maret ya, dan ini bulan terakhir kita memberikan SPT pajak kita kepada kantor pajak. Saudara, pertanyaannya adalah, apakah seorang pendeta membayar pajak? Puji Tuhan, saudara, saya harus mengatakan kepada kita semua, seorang pendeta, seorang hamba Tuhan, seorang pelayan Tuhan harus membayar pajak. Itu sebabnya saya sebagai seorang pendeta, saya mempunyai NPWP, saya membayar pajak. Nah, walaupun pendapatan saya itu pendapatan tidak kena pajak, artinya pendapatan saya di bawah nilai 60 juta setahun, saya tetap memberikan SPT tahunan ke kantor pajak. Dan SPT saya itu SPT nihil. Jadi saudara, ini penting buat kita semua ya. Hamba-hamba Tuhan itu wajib mendukung pemerintah. Pendeta wajib mendukung pemerintah. Pelayan Tuhan wajib mendukung pemerintah. Rohaniawan wajib mendukung pemerintah. Karena apa? Karena tidak ada pemerintah yang tidak didirikan, diberikan, dibangun oleh Tuhan sendiri. Mari kita lihat apa yang terjadi dengan kehendak Allah ini ya, saudaraku. Kita lihat dari kitab Roma ya, kitab Roma pasal yang ke-13. Demikianlah firman Tuhan. Tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang di atasnya, sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah. Dan pemerintah-pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah. Sebab itu, barang siapa melawan pemerintah, ia melawan ketetapan Allah. Dan siapa yang melakukannya akan mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab jika seseorang berbuat baik, ia tidak usah takut kepada pemerintah. Hanya jika ia berbuat jahat. Maukah kamu hidup tanpa takut terhadap pemerintah? Perbuatlah apa yang baik, dan kamu akan beroleh pujian daripadanya. Karena pemerintah adalah hamba Allah untuk kebaikanmu. Tetapi jika engkau berbuat jahat, takutlah akan Dia. Karena tidak percuma pemerintah menyandang pedang. Pemerintah adalah hamba Allah untuk membalaskan murka Allah atas mereka yang berbuat jahat. Sebab itu, perlu kita menaklukkan diri bukan saja oleh karena kemurkaan Allah, tetapi juga oleh karena suara hati kita. Itulah juga sebabnya maka kamu membayar pajak, karena mereka yang mengurus hal itu adalah pelayan-pelayan Allah. Bayarlah kepada semua orang apa yang harus kamu bayar. Pajak kepada orang yang berhak menerima pajak, cukai kepada orang yang berhak menerima cukai, rasa takut kepada orang yang berhak menerima rasa takut, dan hormat kepada orang yang berhak menerima hormat. Jadi saudara lihat bahwa tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah. Jadi pemerintahan kita ini diberikan kepada kita oleh Allah, dibangun, didirikan oleh Allah. Ada tangan Allah di dalamnya. Jadi sejak Republik ini berdiri tahun 1945 yang lalu, negeri ini selalu dalam pantauan Allah. Semuanya dalam koridor Allah. Semuanya dalam tangan Allah. Jadi saudara dan saya hidup di negeri ini, di Republik tercinta ini, saudara dan saya dalam kendalinya Allah. Siapapun yang memerintah, siapapun yang mengelola, siapapun yang mengatur, semuanya dalam kendali Allah. Jadi saudaraku, rame-rame hari-hari ini tentang jangan membayar pajak, karena kita kecewa dengan orang-orang pajak yang melakukan korupsi, yang melakukan kejahatan, yang melakukan penyimpangan, yang tidak jujur. Saudara tidak perlu pusing dengan semua itu. Kenapa? Karena kita menyerahkannya kepada Allah. Ada tangan Allah yang sedang bergerak, ada tangan Allah yang sedang bekerja.
Jadi saudara lihat sekarang, apapun yang terjadi dalam dunia gelap, apapun yang terjadi dalam dunia hitam, apapun terjadi dalam dunia abu-abu, Tuhan sedang singkapkan. Jadi kita tidak perlu khawatir. Anak-anak Tuhan yang jujur, anak-anak Tuhan yang takut akan Tuhan, anak-anak Tuhan yang sungguh-sungguh, anak-anak Tuhan yang murni, anak-anak Tuhan yang tulus, Dia perhatikan, Dia topang, Dia tolong. Dan ketika anak-anak Tuhan ini berdoa, berseru, menjerit kepada Tuhan, bahwa ada ketidakadilan, bahwa ada ketidakbenaran, ada ketidakberesan, Tuhan turun tangan. Dan akhirnya apa saudaraku? Terbukalah semua yang tertutup, tersingkaplah semua yang gelap, terjadilah terang benderang semua yang abu-abu. Jadi saudara tidak usah khawatir, tetap kita harus membayar pajak. Ya saudaraku, dan dikatakan di sini apa? Sebab itu barang siapa melawan pemerintah, ia melawan Allah. Dan siapa yang melakukannya akan mendatangkan hukuman atas dirinya. Saudara lihat, kalau kita melawan pemerintah, kita melawan ketetapan Allah. Kita sudah berdosa kepada Allah tanpa kita sadari, kita berdosa kepada Allah. Dan nanti akan ada hukuman buat kita. Nah saudara lihat, anak-anak Tuhan adalah anak-anak terang. Saudara dan saya adalah anak terang. Jadi anak terang harus menggambarkan terang. Lakukanlah kewajibanmu. Lakukan semua hal yang harus kita lakukan. Bagian kita kerjakan, dan biarkanlah bagian pemerintah mengerjakannya. Nanti Tuhan akan melihat semua itu, Tuhan akan memperhatikan semua itu, Tuhan akan peduli semua itu. Apabila didapatinya ketidakbenaran, apabila didapatinya ketidakbecusan, apabila didapatinya ketidakberesan, maka Tuhan turun tangan. Saudara lihat, ketika kita tidak beres, Tuhan membereskan kita, Tuhan membersihkan kita, Tuhan mengkoreksi kita. Dan begitu juga pemerintah ini. Ketika pemerintah ini tidak beres, ketika pemerintah ini tidak benar, Tuhan turun tangan. Bagaimana caranya? Banyak hal Tuhan bisa kerjakan. Anak Tuhan adalah anak terang. Jadi kita tidak boleh melawan pemerintah. Amin, saudaraku. Nah, kita lihat lagi. Sebab jika seorang berbuat baik, ia tidak usah takut kepada pemerintah. Hanya jika ia berbuat jahat. Maukah kamu hidup tanpa takut terhadap pemerintah? Perbuatlah apa yang baik, dan kamu akan beroleh pujian daripadanya. Saudara lihat, anak-anak terang ketika melakukan perbuatan baik, ketika melakukan perbuatan iman, ketika melakukan perbuatan kasih, ketika melakukan perbuatan benar, Tuhan akan membuat dia dipuji. Kita tidak mencari pujian, kita tidak gila pujian, kita tidak gila hormat, tetapi kita adalah anak-anak terang. Kalau anak-anak terang, mereka memang adalah orang-orang yang sudah pasti tinggal di sorga, ada di sorga, namanya tercatat di sorga. Dia di bumi menjadi terang, dia di bumi menjadi berkat, dia di bumi menjadi garam. Inilah kita, saudaraku. Kita anak-anak terang yang melakukan perbuatan baik. Pujian akan diberikan kepada kita tanpa kita minta, tanpa kita sadari. Tuhan yang melakukannya buat kita semua, buat saudara, dan buat semua orang yang takut akan Tuhan. Puji Tuhan. Nah, kita lihat lagi apa kata Tuhan. Karena pemerintah adalah hamba Allah untuk kebaikanmu. Saudara lihat, pemerintah adalah hamba Allah. Jadi pemerintah ini Tuhan atur. Bagaimanapun mengelolanya, Tuhan atur. Itu saudaraku. Jadi kita tidak usah khawatir dengan apa yang terjadi hari-hari ini. Dan saya percaya walaupun kita jengkel, walaupun kita sedang kesal, ya kan, ada penyimpangan yang terjadi di pemerintahan ini, saudaraku, kita tetap harus menunjukkan bahwa kita anak-anak terang yang tunduk takluk kepada pemerintahan. Jadi tetaplah kita bayar pajak, tetaplah kita bayar cukai, tetaplah kita memberi hormat kepada siapa yang harus kita hormati, tetaplah kita mempunyai rasa takut kepada siapa yang harus kita takuti, ya kan? Karena Tuhanlah yang membela kita, bukan siapa-siapa. Tuhan lebih hebat, Tuhan lebih dahsyat. Karena pemerintah pun di bawah Allah yang kita sembah di dalam nama Yesus. Ya, dikatakan di situ, karena pemerintah adalah hamba Allah untuk kebaikanmu, tetapi jika engkau berbuat jahat, takutlah akan Dia, karena tidak percuma pemerintah menyandang pedang. Jadi Tuhan berikan kepada pemerintah kita suatu senjata, suatu aturan, suatu ketetapan untuk mengelola negara ini. Kalau kita melanggar hukum, ya kita harus dihukum. Kalau kita melakukan subversi, ya kita harus diproses. Kalau kita melakukan anarki, ya kita harus ditangkap. Kalau kita melakukan perang, ya kita harus dibredel, karena itu melawan pemerintah.
Dan dikatakan lagi, pemerintah adalah hamba Allah untuk membalaskan murka Allah atas mereka yang berbuat jahat. Nah, kita lihat pemerintah bergerak terus membenahi negara ini. Tuhan ikut campur di dalamnya. Dan saya percaya orang-orang benar adalah anak-anak terang yang tinggal di Republik ini, yang bukan hanya mereka ikut mengelola, menjadi pegawai, menjadi aparatur, menjadi pegawai negeri, tetapi juga menjadi polisi, tentara, juga menjadi hakim, menjadi jaksa, menjadi pengacara, ya kan? Juga menjadi pendoa-pendoa buat Republik ini. Jadi anak-anak terang yang berdoa siang malam, berseru siang malam, Tuhan pasti mendengarkan. Dan dikatakan lagi, sebab itu perlu kita menaklukkan diri, ya kan? Menaklukkan diri. Bukan saja oleh karena kemurkaan Allah, tetapi juga oleh karena suara hati kita. Jadi kita punya hati nurani untuk menilai, oh ini benar, oh ini salah. Saudara kan lihat, pemerintah yang salah sudah Tuhan tumbangkan. Dan itu melalui proses politik, itu melalui proses hukum, dan semuanya itu, saudaraku, walaupun memakan banyak korban, memakan banyak jiwa, tetapi Tuhan ikut campur tangan, dan kita percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan anak-anaknya di Republik ini. Kita lihat lagi, itulah juga sebabnya maka kamu membayar pajak, karena mereka yang mengurus hal itu adalah pelayan-pelayan Allah. Jadi kita berdoa buat orang-orang pajak, kita berdoa buat orang-orang bea cukai, kita berdoa buat pemerintah, buat polisi, hakim, ya, buat tentara, buat jaksa, buat semua orang-orang yang berkepentingan dalam hal hukum, dalam hal keadilan, dalam hal sosial. Semua kita berdoa buat para menteri, buat presiden dan wakil presiden, buat aparat sipil negara, ya kan? Kita harus berdoa buat mereka, ya kan? Hamba-hamba Tuhan adalah senjata di tangan Allah untuk berdoa bagi Republik ini, untuk berdoa bagi negara ini. Jangan diam, jangan ikut-ikutan menjadi marah dan tidak membayar pajak. Jangan, saudaraku, karena kita sedang mendatangkan murka Allah kalau kita tidak mengikuti pemerintah kita. Jadi, saudara lihat, seorang hamba Tuhan, seorang pelayan Tuhan, seorang pendeta pun harus bayar pajak. Saya punya NPWP, saudara. NPWP saya yang lama sejak tahun 2008, ya. Itu 15 digit, sekarang yang baru pakai NIK 16 digit, saudara. Artinya apa? Artinya sudah diperbarui oleh kantor pajak. Saya baru kemarin, minggu lalu, bayar SPT tahunan saya, dan itu nihil. Kenapa? Ya karena pendapatan saya di bawah 60 juta setahun. Saya sudah full time jadi hamba Tuhan, saya sudah berhenti bekerja. Dulu waktu saya masih bekerja, saya bayar pajak tahunan, karena pendapatan saya lebih dari 60 juta setahun. Pendapatan saya yang sekarang adalah pendapatan tidak kena pajak, jadi di bawah 60 juta. Jadi ya saya membayar SPT tetap setia, bayar SPT nihil, saudaraku. Nah, apa kata Tuhan lagi? Bayarlah kepada semua orang apa yang harus kamu bayar, ya kan? Pajak kepada orang yang berhak menerima pajak, cukai kepada orang yang berhak menerima cukai, rasa takut kepada orang yang berhak menerima rasa takut, dan hormat kepada orang yang berhak menerima hormat. Jadi hormatilah aparat, hormatilah petugas, hormatilah mereka semua yang wajib menerima penghormatan. Saudara dan saya adalah anak-anak terang. Kita pasti akan menerima pujian, kita akan pasti menerima hormat dari mereka-mereka karena kita menghormati mereka. Dan saudara, apa kata Tuhan Yesus mengenai membayar pajak ini? Mari kita lihat di kitab Lukas pasal yang ke-20, saudara, tentang membayar pajak kepada kaisar. Lukas 20 ayat 20 sampai dengan 26. Demikianlah firman Tuhan. Ahli-ahli Taurat dan imam-imam kepala mengamat-ngamati Yesus. Mereka menyuruh kepadanya mata-mata yang berlaku seolah-olah orang jujur, supaya mereka dapat menjeratnya dengan suatu pertanyaan dan menyerahkannya kepada wewenang dan kuasa wali negeri. Orang-orang itu mengajukan pertanyaan ini kepadanya. Guru, kami tahu bahwa segala perkataan dan pengajaranmu benar, dan engkau tidak mencari muka, melainkan dengan jujur mengajar jalan Allah. Apakah kami diperbolehkan membayar pajak kepada kaisar atau tidak? Tetapi Yesus mengetahui maksud mereka yang licik itu, lalu berkata kepada mereka, tunjukkanlah kepadaku suatu dinar, gambar dan tulisan siapakah ada padanya? Jawab mereka, gambar dan tulisan kaisar. Lalu kata Yesus kepada mereka, kalau begitu berikanlah kepada kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada
Allah. Dan mereka tidak dapat menjerat dia dalam perkataannya di depan orang banyak. Mereka heran akan jawabnya itu dan mereka diam. Jadi saudara lihat, pada masa Yesus hidup, orang-orang Israel itu dijajah oleh orang-orang Roma, ya kan? Ketika mereka dijajah oleh bangsa Romawi ini, yang menjadi raja wilayah di sana adalah Herodes, mewakili Kaisar Romawi, ya kan? Nah, saudaraku, orang-orang ini tidak berbicara secara benar, ya. Mereka berbicara secara politik. Jadi mereka sedang ingin menjerat Tuhan Yesus kalau Tuhan Yesus ini tidak setuju membayar pajak kepada Kaisar Romawi melalui raja wilayah Herodes, maka mereka bisa mempersalahkan Tuhan. Tetapi Tuhan dengan bijak, dengan penuh hikmat, karena dia adalah hikmat Allah itu sendiri. Dia berkata, tunjukkan kepadaku suatu dinar. Ketika diberikan kepadanya 1 dinar, Tuhan berkata, gambar siapakah itu? Gambar Kaisar. Kalau begitu, berikanlah kepada Kaisar apa yang harus kamu berikan kepada Kaisar, dan berikanlah kepada Allah apa yang harus kamu berikan kepada Allah. Jadi artinya ada kewajiban kita secara kenegaraan di republik di mana kita hidup. Kita harus membayar pajak kepada negara supaya negara ini dapat berjalan lancar, supaya dapat mengatur kesejahteraan dan keadilan bagi rakyat. Tetapi kita juga diberikan kewajiban membayar kepada Allah, yaitu kepada siapa? Kepada gereja di mana kita bertumbuh, kepada gereja di mana kita berjemaat, kepada gereja di mana kita dimuridkan. Itu bukan untuk pendetamu, itu bukan untuk gembalamu, itu bukan untuk hamba Tuhan yang ada di sana, yang lainmu, tapi itu untuk kerajaan Allah. Uang itu digunakan untuk pelayanan demi keselamatan jiwa-jiwa, demi memuridkan jiwa-jiwa, demi menjangkau jiwa-jiwa. Jadi saudara lihat bahwa kepada Kaisar kita harus berikan kepada Kaisar, kepada Allah kita harus berikan kepada Allah, kepada pemerintah kita berikan kepada pemerintah, kepada gereja kita berikan kepada gereja, kepada negara kita berikan kepada negara, dan kepada Tuhan kita berikan kepada Tuhan. Jadi saudara, tetaplah setia membayar pajak, tetaplah setia membayar persepuluhan, pemberian, diakonia, apapun itu untuk Tuhan, untuk gerejamu, untuk pelayanan, untuk memasyurkan nama Yesus, supaya kemuliaan Tuhan dinyatakan di muka bumi. Dan berdoalah buat negaramu, berdoalah buat gerejamu, supaya mereka mempergunakan uang yang ada itu dengan benar, dengan sungguh-sungguh, dengan serius, ya kan? Saudara lihat, ketika banyak anak-anak terang, anak-anak Tuhan di republik ini mendoakan negeri kita, mendoakan Nusantara kita, mendoakan nusa dan bangsa, mendoakan Indonesia. Saudara lihat, akhirnya segala yang tersembunyi, segala yang gelap, segala yang abu-abu terbuka, ya kan? Seorang pejabat eselon 3 kantor pajak, Kementerian Keuangan di Direktorat Jenderal Pajak, dengan ulah anaknya yang nggak benar, terbongkarlah korupsi bapaknya. Jadi saudara lihat, ini suatu hal yang sangat aneh, ya kan? Terbongkarnya kejahatan bapaknya justru melalui kelakuan anaknya. Ini cara Tuhan luar biasa, saudara. Cara Tuhan luar biasa. Dan zaman ini, zaman yang sedang mulai dibersihkan oleh Tuhan, karena Tuhan segera datang. Tuhan segera kembali. Dia akan datang kembali untuk yang kedua kalinya. Jadi dia akan membersihkan anak-anaknya. Dia akan membersihkan umatnya. Dan saudara kan tahu bahwa aparat pajak ini adalah anak Tuhan. Jadi Tuhan membersihkan itu melalui anaknya. Supaya negeri ini bersih. Dia tidak membersihkan melalui yang bukan anaknya, tapi dari anaknya. Ya kan? Yang menyembah dia. Yang mengaku Kristen walaupun tanpa pertobatan. Ya kan? Supaya bertobat, supaya lahir baru, supaya berubah, sungguh-sungguh menyembah Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dan hidup benar, jadi anak terang, jadi garam, ya kan saudara? Kan baru-baru ini juga terjadi. Tuhan membersihkan, mengkoreksi anak Tuhan di kepolisian, ya kan? Kasus pembunuhan, anak Tuhan dibunuh oleh anak Tuhan, ya kan? Anak Tuhan yang cuma prajurit dibunuh oleh jenderal anak Tuhan juga. Tuhan singkapkan segala kebusukan, kebobrokan, kejahatan, kegelapan dalam institusi kepolisian negara Republik Indonesia. Cara Tuhan luar biasa, saudara. Semua Tuhan lakukan itu. Jadi kita harus banyak berdoa, kita harus banyak bertobat, kita harus sungguh-sungguh berubah. Kita harus taat kepada pemerintah.
Kita bayar pajak kita bayar cukai kita berikan penghormatan, kita berikan rasa takut kepada mereka yang harus menerima rasa takut, kepada mereka yang harus menerima rasa hormat, kepada mereka yang harus mengelola pajak, kepada mereka yang harus mengelola cukai. Saudara lihat juga kan, kantor bea cukai juga dikoreksi, dibersihkan oleh Tuhan. Jadi perilaku koruptif ini sedang Tuhan selesaikan di Republik ini. Sepanjang saudara tetap tunduk takluk kepada pemerintah, tunduk takluk kepada Allah. Dan Tuhan akan atur itu semua dengan manis, Tuhan atur itu semua dengan smooth, Tuhan atur itu semua dengan baik. Dan kita terus setia, percaya, dan tetap semangat dalam Republik ini. Ada satu hal lagi yang saudara kita bisa pelajari dari Tuhan Yesus. Matius 17 ayat 24 sampai dengan 27. Demikianlah firman Tuhan. Ketika Yesus dan murid-muridnya tiba di Kapernaum, datanglah pemungut bea bait Allah kepada Petrus dan berkata, "Apakah gurumu tidak membayar bea 2 dirham itu?" Jawabnya, "Memang membayar." Dan ketika Petrus masuk rumah, Yesus mendahulunya dengan pertanyaan, "Apakah pendapatmu, Simon? Dari siapakah raja-raja dunia ini memungut bea dan pajak? Dari rakyatnya atau dari orang asing?" Jawab Petrus, "Dari orang asing." Maka kata Yesus kepadanya, "Jadi bebaslah rakyatnya. Tetapi supaya jangan kita menjadi batu sandungan bagi mereka, pergilah memancing ke danau, dan ikan pertama yang kau pancing tangkaplah, dan bukalah mulutnya. Maka engkau akan menemukan mata uang 4 dirham di dalamnya. Ambillah itu dan bayarkanlah kepada mereka, bagiku dan bagimu." Saudara lihat, Tuhan Yesus membayar bea untuk bait Allah sebanyak 2 dirham. Dan Simon Petrus pun juga membayar 2 dirham. Walaupun uang itu didapat dengan mukjizat dari mulut seekor ikan yang dipancingnya, itu luar biasa. Artinya Tuhan sedang menunjukkan kepada kita, Tuhan Yesus saja bayar untuk bait Allah. Jadi, berikanlah kepada Kaisar apa yang kau harus berikan kepada Kaisar, dan kepada Allah apa yang kau harus berikan kepada Allah. Berikanlah kepada pemerintah apa yang harus kau berikan kepada pemerintah. Dan berikanlah kepada Tuhan apa yang harus kau berikan kepada Tuhan. Berikanlah kepada negara apa yang harus kau berikan kepada negara. Dan berikanlah kepada gereja apa yang harus kau berikan kepada gereja. Puji Tuhan saudaraku, saya berdoa buat saudara semua supaya tetap setia di dalam negara ini. Jadi kita tetap percaya ada kuasa dalam iman kita, ada kuasa dalam pengharapan kita, ada kuasa dalam kasih kita, ada kuasa dalam doa kita. Dan ketika kita percaya, kita sedang setia. Ketika kita setia, kita sedang menunjukkan iman kita. Dan ketika kita melakukan perbuatan kita, itu kita sedang menunjukkan iman kita. Yaitu perbuatan apa? Perbuatan setia. Yaitu perbuatan apa? Perbuatan setia membayar pajak, setia membayar cukai, setia menghormati pemerintah, setia takut kepada pemerintah. Dan saya percaya Tuhan akan memberikan pertolongannya, pembelaannya, penjagaannya, dan semua pujian dan hormatannya bagi nama Tuhan. Karena kita adalah anak-anak terang. Puji Tuhan, saudara diberkati Tuhan, dan selama-lamanya Tuhan mengasihi kita. Di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, terima kasih Tuhan untuk sabdamu, untuk firman-Mu, untuk renungan kita pada hari ini. Dan biarlah Tuhan celikkan mata rohani kami, berikan kami damai sejahtera-Mu. Kuasa Roh Kudus bekerjalah dalam diri kami agar kami tetap setia kepadamu, setia kepada pemerintah kami, setia membayar pajak, setia membayar cukai, setia takut kepada pemerintah, setia menghormati pemerintah. Terpujilah namamu Yesus, kami bersyukur kepadamu karena Engkau Allah yang hidup, Allah yang dahsyat, Allah yang menjawab segala kebutuhan kami. Diberkatilah pemerintah kami, biarlah Tuhan tolong presiden kami, para menterinya, dan seluruh jajarannya takut akan Engkau, dan selamatkanlah bangsa ini dari Sabang sampai Merauke, supaya roh takut akan Tuhan ada di negeri ini. Segala roh yang bukan dari Tuhan, segala roh antikris, segala roh okultisme, perdukunan, agamawi, roh-roh yang bukan dari Tuhan, kami tengking di dalam nama Tuhan Yesus. In the name of Jesus Christ, by the blood of Jesus Christ, biarlah kuasa Roh Kudus bekerja di republik ini, di negeri ini, dan terang Tuhan terjadi di bangsa kami, Indonesia tercinta. Dalam nama Yesus kami serahkan pemerintah kami serahkan negeri kami serahkan anak-anak-Mu. Semuanya Tuhan, biarlah kami jadi sehat, kuat, dan perkasa di muka bumi. Hanya demi nama Tuhan kami mengucap syukur dan berterima kasih. Di dalam nama Yesus kita yang percaya, katakan amin, 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 amin. God bless you all. Tuhan berkati saudara. Haleluya. Amin, amin, amin.